Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, hari ini kita akan belajar bersama-sama materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 10, yaitu tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan sholat qashar. Ibadah sholat bagi seorang muslim adalah hal yang sangat terpenting melebihi apapun. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya berpesan agar umatnya tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agama." Bagaimana jika kita sedang dalam kondisi repot dan sempit karena dalam perjalanan atau sedang dalam keadaan musafir? Maka dalam kondisi semacam ini, sholat dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan melakukan sholat jamak dan sholat qashar. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat. Tahukah kalian apa saja ketentuan sholat jamak dan sholat qashar? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sholat jamak. Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama atau jamak takdim, maupun pada waktu sholat yang kedua atau jamak takhir. Hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Adapun sholat fardu yang boleh dijamak adalah sholat duhur dijamak dengan sholat asar dan sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Sholat jamak dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sholat jamak takdim. Yang kedua, sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Contohnya, sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu duhur, atau sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua atau terakhir. Contohnya, sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu isya. Adapun syarat melaksanakan sholat jamak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, apabila jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Yang ketiga, sedang dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, sholat yang dijamak adalah sholat adaan atau tunai dan bukan sholat qadha. Dan yang kelima, berniat menjamak sholat ketika takbiratul ihram. Sholat qashar. Sholat qashar
adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh dikosor adalah sholat duhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikosor. Hukum sholat kosor adalah sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Salat kosor sah dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat. Yang kedua, jaraknya jauh sekurang-kurangnya 80,640 km lebih. Yang ketiga, sholat yang dikosor adalah sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Dan yang keempat, berniat sholat kosor ketika takbiratul ihram. Cara melaksanakan sholat kosor adalah sholat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya seperti melaksanakan sholat 2 rakaat pada umumnya. Nah, anak-anak, setelah menyimak penjelasan tentang sholat jamak dan sholat kosor, kalian sudah memahami kan bagaimana ketentuan sholat jamak dan sholat kosor? Tugas kalian, silahkan kalian membuat video tentang praktek sholat jamak dan sholat kosor. Demikian penjelasan pembelajaran hari ini tentang ketentuan sholat jamak dan sholat kosor. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.